Kehaluan pendukung Anies Baswedan tidak bisa ada yang mengalahkan, saudara. Dan ini bagi saya cukup berbahaya sekali. Coba tengok nih channelnya. Dia mempropagandakan di tab komunitasnya, dan dia menaruh foto si Tom Lembong itu ya. Dia mengatakan, Anies Muhaimin Presiden RI 2024 pilihan rakyat. Menang telak satu putaran 01 bila KPU jujur dan amanah. Kita mempunyai seluruh formulir C1 plano dari seluruh TPS di Indonesia. Seperangkat formulir itu tersimpan rapi, terjaga dan aman. Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan perselisihan baik di Bawaslu maupun di MK. Demikian. Oke, kita akan lihat bila memang kalian punya bukti, pendukung Anies punya bukti C1. Makanya hentikan provokasi di jalanan. Bila kalian benar-benar memegang C1 plano dan ketika dikumpulkan Anies menang. Saya yakin bila memang kalian punya bukti kemenangan, nanti di MK ketika digugat kalian akan menang kok. Simple aja. Ini matematika, bos. Satu orang, satu suara. Tidak ada yang ditafsir-tafsirkan. Kalau benar satu kali lagi Anda punya data kemenangan, C1 plano dikumpulkan, hasilnya Anies menang satu putaran, maka kalian akan menang di MK. Masalahnya adalah, kenapa kalau kalian sudah punya data C1 dan ketika dikumpulkan Anies akan menang bila nanti terjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi, tapi tetap memaksakan turun ke jalanan, memprovokasi masyarakat. Ini yang saya tidak habis pikir. Kenapa sampai kemudian teriak perang-perang? Ini yang saya juga tidak habis pikir. Apa mau kalian itu? Atau ini hanya halusinasi saja? Ya, sepertinya memang halusinasi. Kalian sedang mengindahkan imajinasi kalian di dalam rangka hanya sekedar di dalam imajinasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menang bahkan satu putaran. Dan Tom Lembong, dia kutip ucapannya, Amin menang telak satu putaran. Sampaikan pesan ini kalau Amin menang bahkan satu putaran. Dalam kurung Tom Lembong, itu klaimnya. Nyalakan tanda bahaya, salam perubahan. Sebarkan pesan ini, jangan stop di HP Bapak Ibu. Ini tugas kita bersama menjaga semangat relawan Amin. Merawat semangat optimisme, merawat semangat juang. Menang tanpa curang, tanpa cawe-cawe bansos. Tuh, Tom Lembong, di fotonya Tom Lembong. Coba kita cek nih yang komentarnya. Ya meskipun di sini banyak yang pro Anies ya di channel ini, kalau saya lihat tuh. Amin. Ini presidenku yang dipilih tanpa melakukan kecurangan dan cawe-cawe untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Hahaha, ngimpi menang satu putaran. Jelas-jelas nyungsep 01. Ada lagi. Kemudian, makar Allah sangatlah dahsyat. Gila, makar Allah katanya sangatlah dahsyat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Memang makar Allah itu khairul makirin, sebaik-baiknya makar. Tapi masalahnya, kenapa Allah diklaim-klaim oleh Anda? Seolah benar sudah tertulis di Lauhil Mahfud bahwa Anies Muhaimin akan memenangkan pertarungan Pilpres ini.
Apakah ini penyebabnya pendukung-pendukung Anies itu sampai banyak yang agak gila, banyak yang agak stres, saudara? Terlihat dari ucapan-ucapannya, terlihat dari orasi-orasinya. Ada Ibu Takruhiyah yang menjadi artis TikTok, artis Instagram sekarang, yang dinyanyikan, didengungkan, biadab. Dan masih banyak lagi. Refli Harun kenapa tidak pede? Bila kemudian memang kalian memegang formulir C1 plano dan hasilnya Anies menang, kenapa Refli Harun masih teriak-teriak di jalanan? Kenapa Refli Harun masih ngotot urusan hak angket? Kenapa Refli Harun masih memprovokasi untuk menghadirkan mahkamah jalanan? Kenapa? Kenapa? Bohong aja kerjaan lu, ha? Bohong aja kerjaan lu. Kasihan. Kasihan loh. Kalian itu terus memberikan harapan palsu kepada para pendukung Anies itu. Udah jelas-jelas real count-nya juga. Anies itu berapa? 50%? 50%. 25 ya, 26%. Itu real count KPU yang jelas dari situs KPU resmi. Ini ente ngambil dari mana ini? Dari C1 yang sudah dikumpulkan. Wis, kita akan lihat nanti di pertengkaran Mahkamah Konstitusi. Catat kata Refli Harun. Pilpres-pilpres sebelumnya ketika digugat ke Mahkamah Konstitusi, kenapa selalu kalah? Karena alat bukti yang dipunya kurang kuat. Karena dengan kecurangan itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Kurang banyak. Ingat juga kan kata Profesor Mahfud MD, bila Anda kalah 10 juta suara, lalu Anda hanya bisa membuktikan 5 juta suara yang curang, maka itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu, saudara. Begitu ya, ini harus disadari, harus dipahami, harus dimengerti, biar tidak gagal paham. Anda menemukan 1-2 kecurangan, lalu Anda teriak-teriak, oh ini pemilu, tidak sah. Karena suaranya curang. Buktikan berapa biji suara yang curang itu. Berapa biji suara yang najis itu. Begitu dong. Lalu jangan lupa buat kawan-kawan selalu panjatkan doa dan sholawat asyril. Bismillah, semangat perubahan. Hari esok harus lebih baik, benar dari hari ini. Pamer keikhlasan, ujung-ujungnya amplop juga. Semuanya curang. Semua partai politik korupsi. Ini ngutip kata-kata Ibu Risma dari Nasdem itu ya. Bau-bau kepanikan 02 nih, sampai-sampai bayar pendemo 35K buat tolak hak angket. Wah, justru yang saya tahu nyebar videonya orang, anak kecil tuh, remaja tuh, dia dibayar untuk demo Pak Jokowi. Dibayarnya berapa? 85K, saudara. 85.000. Dan nggak dibayar. Lalu dia teriak-teriak di wawancara, saya belum dibayar. Artinya gini loh, bahwa demo di Jakarta itu udah nggak sehat. Mau yang menolak hak angket, mau yang pro hak angket, udah nggak sehat. Jadi kesimpulannya adalah, bila Anda ada yang ngajak untuk aksi, untuk demonstrasi di Jakarta, apapun alasannya, mau menyetujui hak angket atau menolak hak angket, jangan mau. Itu pangkul. Sudah nggak sehat, saudara. Sudah nggak sehat. Itu ya, bau-bau kepanikan. Nggak ada yang panik. Kita mau melihat Anda-Anda ini tertawa aja, termasuk yang buat meme ini. Saya tertawa, sudah mengumpulkan C1 plano, tapi masih riweuh gitu loh. Masih riweuh. Hati-hati loh, ini urusan suara ini bukan urusan tafsiran. Kalau memang satu kali lagi Anda punya data kemenangan dari setiap saksi yang Anda kumpulkan di setiap TPS,
maka Anda akan menang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Begitu ya. Sebaliknya, kalau Anda hanya koar-koar, tidak punya buktinya, ya hanya koar-koar aja. Tidak akan menjadi apa-apa, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, satu lagi nih, menarik nih. Ya Allah, 01 halu luar biasa. Capres dan pendukungnya stres berat. Wong suara anjlok pengen menang. Di tempat saya cuma 20 suara. Bislah, kasihan. Biarkan mereka sedang menikmati imajinasinya. Jadi kemenangannya itu hanya di imajinasi, hanya di sugesti, hanya di bayangan. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.